Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di podcast kita Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Oh, ada tamu jauh ini. Oh, jauh pisan ya, Mas. Jauh pisan. Khususon ya. Khususon Poi datang jauh melintasi pulau. Oh. Melintasi laut. iya. Pulau ke pulau. Iya, pulau ke pulau. Berapa kabupaten? Berapa kilometer ya? Kilometer mah dekat paling 1.200 3.000. Oh, 3.000. Dekat ya. Dekat. Belum nyampe 5.000 masalahnya. Kalau ketinggiannya 3.000 kaki ya? 36.000. 6.000 ya? 36.000. 36.000 kaki coba harus melintasinya. 34 lah kalau di bukan Garuda mah. Berarti Jadi harus kita tuh mau ngitung atau apa nih? enggak kebayang itu 36.000 kaki. Sa-RW ge moal cukup Iya, moal. kaki ditumpukeun. Wah. Kalau ngobrol sama bapak-bapak kayak gini nih ya teman-teman. Bagi yang belum tahu nih, mahasiswa yang sekarang masih aktif memang belum tahu. Karena Bang Nadi ini adalah dosen di sini dulu, ya. Pernah jadi dosen dan alumni angkatan 98 ya kan? Betul? 98. Tuh. Dan Tersepuh nih kan ya? Tersepuh. sepuh memang. Dan waktu masuk juga udah sepuh. Coba ya, jangan begitu. Tapi masih makan tempe goreng kan? Masih lah itu. Sama kecap. Sama kecap, sama telur. Masih telur. Dadar ya. Kesukaannya Bang Nadi. Wih, sampai segitunya. Jadi tadi aku tuh mengenal gitu. Tuh. Ya balat kita dulu ya. Iya, betul. Namanya Pak Yus Nadianur. Ya. Dipanggilnya Bang Nadi. Iya. Jadi ahli. Kompeten. Gini ya kalau kompeten ya. Itu Pambun yang ini biasanya. Di fotografi landscape. Dulu. Iya kan? Dulu hobinya motret landscape. Hobinya motret. Sekarang Berarti sekarang hobinya kan hobi terjerumusnya di dokumentasi. Oke. Oh. Dulu Dulu hal-hal yang dihindari itu. dokumentasi itu dihindari ya. Sampai dulu sama kawan-kawan tuh di ini. Memang film ikut turunan. Kalau kita lagi naik gunung kan patungan beli film. Ya, ini motretnya pohon aja. Memang film ikut turunan katanya. Sampai teman-teman yang beli film nggak dipoto. Karena saking seringnya senangnya memotret landscape, daun gitu ya, akar, batang, ranting, Embun, kabut gitu. Bambunya ngancem. Oh, ada bambun ada. Jadi Bukan abah itu mah. Kita bambu namanya. Nah, kenapa sih punya ketertarikan ke arah sana waktu itu hobi dan mungkin sampai sekarang juga masih ya ketertarikan itu cuma karena pekerjaan saja. Apa ya, tertariknya semua dasarnya karena kecintaan saya sama kegiatan di alam bebas. Jadi emang dari dulu itu ya suka naik gunung gitu kan. Terus ya awalnya memang cuman motret ini aja juga, motret apa? Sama motret grup gitu kan. Tiba-tiba ditegur sama seorang senior di Mapala Ekonomi Unlam Banjarmasin tuh. Kamu itu kalau bahasa kita tuh lo ini gimana sih? Tuh lihat kupu-kupu bagus-bagus. Air terjun bagus-bagus. Tuh bagus, ini banyak bagus. Iya ya. Kenapa malah motret orang aja? Akhirnya rugi gitu kan. Nah, itu salah satunya. Salah satu ketertarikan saya itu di sana. Jadi akhirnya karena memang sering kita ngelihat, oh iya ini bagus. Inilah mulailah kita ini dengan bermodal minjam kamera orang tua dulu tuh. Minjam kamera orang tua sampai akhirnya jatuh di Gunung Sawal kameranya itu. Lu sempet ini dimarahin ini kamera, jatuh 30 meter. Waduh. Wah dimarahin ini. Ternyata pulang ke Banjarmasin bawa ini kameranya. Dah orang tua waktu itu diam aja, bahasa saya waktu itu tuh. Berapa bulan kemudian saya lagi di Bandung datang, ayo ikut, diajak ke alun-alun, suruh beli kamera. Alhamdulillah, kirain dimarahin nggak malah dibeliin kamera. Alhamdulillah. Tahu gitu dari awal-awal aja jatuh gitu. Padahal lama itu pakai kamera itu. Ya itulah awal-awal ini.
mungkin melihat dari ketekunan, ketertarikannya dan gitu ya. oh ternyata dikasih pinjam kamera dia mau merawat. Betul. Sampai dapat mungkin objek-objek yang bagus mungkin ya. Jadi wah ini berpotensi nih. Ya emang dilihat mungkin ya dulu agak ini gitu ya, kurang bagus mungkin kalau jadi pas dilihat wah ini ada pelarian yang lebih positif ya akhirnya disalurkan. Gitu. Wah ini kan anak nggak jadi Badung ya karena dengan kamera dia jadi berkreasi gitu. Jadi itu mau direkod aja. Iya, direkod aja itu. Direkod. Nah, Bang Nadi sampai belajar ke Bandung ini gimana ceritanya nih? Sebetulnya saya tuh dulu ngambil pariwisata, tapi tetap kuliahnya itu jarang, banyaknya naik gunung. Dan memang tetap motret, hobinya di pariwisata itu sendiri itu motret. Bahkan buku-buku pariwisata pun lebih sedikit dibanding buku-buku foto yang saya punya gitu. Saya lebih banyak ngumpulin buku foto waktu itu. Nah, karena dulu waktu tahun 90 tuh minta kuliah di seni nggak dikasih. Ternyata kesalurnya dia di foto. Sampai waktu itu kerja tahun berapa ya? 97. Krismon pulang ke Indonesia disuruh kuliah lagi, saya nggak boleh pulang waktu itu ke Banjarmasin. Ya udah, boleh kata saya nggak pulang. Kalau kuliah lagi saya nggak ke Banjarmasin, tapi saya mau kuliah seni. Ya kebetulan waktu itu ada Unpas. Nah, akhirnya masuk jurusan fotografi di situ. Waktu itu Unpas masih berapa angkatan gitu ya? Tadinya mau masuk tahun 97. 96 waktu itu kan masih kerja di luar. 97 ya nggak kekejar juga waktu itu pulang, akhirnya 98 masuknya. Dan waktu itu mungkin ridho orang tua sudah silakan aja, udah ada. Dilihatnya lebih jalannya kayaknya lebih lurus nih. Lebih terarah kayaknya jalannya. Masuklah ke Unpas gitu ya, berkenalan lebih dalam dengan fotografi mungkin ya. Iya. Emang sebelumnya sih sudah ada kursus juga. Udah kursusan juga ya? Iya, ada kursus. Karena yang saya tahu sih sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga udah sempat motret. Iya, kami kan kenal beliau ini lumayan. Udah kenal duluan ya. Saya motret tuh mulai tahun 91 lah mulai gitu. Sejak menjatuhkan kamera itu baru begitu dibelikan kamera, nah itu yang mulai. Nah, itu mulai intens. Oke. Jadi kembali lagi kepada kesukaan memotret alam. Hal apa yang paling menarik dari alam? Landscape ya. Gak perlu komunikasi. Iya, nggak perlu ngarahin. Kita nggak perlu ngarahin alam. Minimal pencariannya itu loh, mencarinya gitu kan kita kan kadang nggak ngeh ya. Ini gunung mau diapain gitu. Sebenarnya pohon gitu. Saya paling suka itu karena saya ini termasuk penggemar film-film klasik Cina. Nah, jadi ada beberapa konsep lukisan Cina yang saya suka. Di antaranya itu perspektif areal gitu. Perspektif areal itu kan kabut. Nah, saya suka dengan ada beberapa titik dari tajam sampai blur. Nah, kayak gitu. Perspektif yang disediakan dari kabut kan. Nah, itu saya sangat suka. Nah, kebetulan banyak kita bisa lihat di gunung. Jadi ke sana. Kalau di yang lainnya saya suka konsep lukisan itu mungkin ini gaya hiki itu ya. Itu saya suka. Gaya hiki kayak gitu. Betul. Tapi kayaknya dari film-film kesukaan film-film China belum pernah ngelihat ada fotonya yang bambu gitu. Bambu karena nggak ini kan kita ngeliatnya kan konsep lukisan Cina di Great Wall itu kan gunung. Berapa kontur ininya kan perspektif areal itunya. Ngomongin bambu mah di Ujo aja tuh. Nggak ada. Pesan dulu suka ngajak teman-teman tuh hunting tuh ke Tangkuban Perahu, Raja Upas, ya. Karena banyak kabut, ya kan lapisan-lapisan gitu. Iya makanya menarik kan. Kadang-kadang saya tuh, wah ini kabut bawah di Ranca Upas asik nih, mainlah kita. Nah itu mungkin salah satu kelebihan Bang Nadi ya.
dia bukan cuman senang memotret alam, tapi dia juga riset tentang alamnya. Kapan nih Betul. ada kabut bawah, kapan ada kabut atas gitu kan. Iya, seperti apa risetnya Bang Nadi? Terus berapa lama sih kalau kita mau ke satu daerah tertentu nih? Risetnya berapa lama sampai menentukan, oh ini nih waktu Pasti yang cocok? nah, cocok nih mataharinya. Ya mungkin bukan bahasanya riset, ya anggaplah saya dulu suka nyatat gitu. Nah. Karena zaman film kan dicatat jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian tuh dicatat. Sampai saya pernah satu titik itu nemu di daerah Gunung Tilu itu, saya ada suka satu foto ray of light. Dan setiap tahun dalam setahun tuh berapa kali mungkin lewat Gunung Tilu Ciwidey. Iya. Di titik itu tuh kalau lewat belum ketemu aja. Ternyata 4 tahun kemudian ketemu lagi titik yang sama gitu, yang sama. Jadi perinian saya tuh per 4 tahun waktu itu mungkin ya. Iya. Dengan catatan itu, oh iya ini dan catatan ini. Tapi catatan itu belum terbukti secara ilmiah juga, entah kebetulan entah apa. Walaupun saya tidak mengandalkan kebetulan gitu ya. Gitu. Tapi minimal ya jadi tahu kan, Ya. oh di sini tanggal sekian bulan sekian Ya. pasti terjadi ini. Biasanya begitu dia. Hanya pernah dulu kita waktu berberan diajak survei tanpa persiapan, survei lokasi Mabim, ya Allah saya nggak pakai jaket waktu itu, dan satu nggak bawa tripod. Iya. Dan saya pun sempat diajak kayak gitu. Dikasih peta topografi, kita ke sini. Berangkat sekarang. Kapan? Berangkat kapan? Sekarang. Pakai motor metik. Berangkat tengah malam, nyampe subuh. Baik. Ini kemana? Iya. Memang sebelumnya biasanya saya lebih suka kita lihat dulu gitu kan. Jadi awal-awal saya motret itu saya ngumpulin foto dulu, ngeliat foto-foto orang, ngeliat oh iya ini menarik. Jadi Observasi, ya, ya. semacam observasi gitu. Saya lihat brosur. Nah, apalagi kalau kadang-kadang kita ke lokasi yang populer ya, lokasi populer itu, waduh itu bingung gimana caranya supaya nggak sama fotonya gitu. Jadi kita lihat dulu nih, survei dulu. Lu pernah dikasih pampun tugas tuh motret Gunung Sate di musim hujan. Nah, gimana ramenya tuh motret Gunung Sate di musim hujan? Terus gimana dong? Ya, Pasti refleksi. Ya akhirnya kan jadi refleksi supaya nggak sama orang kan. Betul. Nah, gitu. Karena ya mau nggak mau harus gitu. Dan biasanya ketika musim hujan itu paling dihindari. Iya, iya. Nah, dalam landscape sendiri pun kan sebenarnya nggak ada cuaca buruk kan. Betul. Nah, Betul. Justru setiap cuaca itu dia punya keunikan masing-masing. Saya sendiri tuh lebih suka motret itu di musim-musim pancaroba. oh, pancaroba. Pancaroba, Ya. jadi nggak terlalu panas, nggak juga hujan. Nih. Gitu kan. Cuman diantaranya lebih mendekati dari panas ke hujan, itu saya lebih suka. Dari hujan ke panas nih gamblingnya tinggi. Jadi kalau dari panas ke hujan ini langitnya masih warna-warni biasanya. Oh, gitu. Biasanya ada warna-warni. Wah, tuh teman-teman harap dicatat deh, ini dari observasi tadi. Kalau di pancaroba tuh dari panas ke hujan ya, itu langit tuh lebih warna-warni. Nih kalau berarti kita manfaatin waktu tersebut ya. Iya, kalau yang suka. Kadang-kadang orang lebih suka langitnya biru. Banyak yang suka, wah ini langitnya biru. Ya ada juga waktu-waktu tertentu, saya kalau terlalu panas ini kurang suka panas-panasan. Terutama daerah pantai saya nggak suka. Oh. Pantai nggak suka? Mana? Kalau panasan, paling di pantai itu biasanya motret beberapa menit sebelum matahari terbit. Nah kan, sampai Guys lah ya. mungkin jam 7 jam 8 lah ngopi saya di warung itu biasanya. Ya karena Dan pasti- nggak terlalu panas juga. Buat saya apa? Yang diambil lagi nanti sore. Sorenya. ya. Kalau enggak biasanya ngambil detail aja. Saya ngambil Oh. detail. Ya itu tadi Pasir. pasir, daun yang diambil. Karena Karang. motret landscape-nya ke sana. Karena secara ini juga landscape bukan cuma pemandangan alam aja, tapi elemen-elemen yang ada di alam juga. Ya, enggak kalau kita bicara juga cuma landscape, lebih ke outdoor gitu. Iya, kan. betul. Lebih ininya. Benda-benda di alam bebas juga kan. Mainnya daun di air misalkan, daun di bebatuan bisa di. Iya betul. Dari daun aja kayaknya kita udah banyak menemukan hal yang menarik ya. Iya. Kayak di daun kan ada banyak apa namanya? Tulang-tulang Iya, betul. tulang-tulang daun tuh kan indah. Daun yang kering, daun yang segar, atau daun yang udah nggak ada daunnya. Daunnya Yang tinggal. tulangnya doang, Tulangnya doang. tulangnya doang sisa. Iya.
Nah sekarang berkaitan dengan persiapan pemotretan outdoor. Kira-kira gear apa aja yang kita persiapkan nih kalau pengen motret outdoor? Apa yang ada aja, nggak usah terlalu ini. Cuman memang idealnya lensa wide. Saya dulu pakai lensa yang sudah sangat ini ya, 24 120 mm itu udah cukup buat saya. Ya. Okay. Ya tapi karena kalau buat detail ya nambah 80 ke 200 atau 200 ya atau lebih. Saya sempat punya dari almarhum Pak Leo dulu lensa 300 mm. Oh iya. Pakai juga itu. Kadang-kadang buat detail ya, buat detail enggak selalu ini. Karena lebih banyak motret detail sebenarnya di landscape itu saya. Jarang. Di musim pancaroba kan kadang-kadang ya kita beruntung, kadang-kadang enggak. Gitu. Tapi kebanyakan beruntungnya. Banyak kan beruntung. Kebantangannya mulai. Tapi saya ngelihat Bang Adi beruntung terus dapat objeknya bagus mulu. Ya, mungkin itu jadi salah satunya keberuntungan, bukan cuman keberuntungan, tapi karena rajin nulis. Nah, dia bisa tahu mengamati ya. Betul. Dan menuliskan itu yang paling penting deh. Iya. Ya emang baiknya sih gitu, kita pengamatan cuaca itu kan nggak harus jadi orang ke klimatologi, nggak harus nulisan. Menurut BMKG gitu. Jadi kadang-kadang kita ngeliat nih, wah ini paling ini aja lah, paling biasanya nih kalau kira-kira di bulan purnama, karena dulu saya sering tuh kalau SMA tuh saya bulan purnama tuh biasanya saya camping. Itu bulan purnama itu biasanya cerah. Sehari sebelum purnama sama sehari sesudah, 3 hari itu biasanya bagus. Kalau sekarang kan udah nggak tentu juga kadang. Sekarang udah nggak tentu kalau dulu ya. Sampai kadang dulu ada titik, kata saya pernah ngobrol sama orang, dia bilang titik terdingin purnama itu ada di bulan September. Oke. Itu di wilayah mana aja juga begitu memang. Nah ya ini saya mungkin karena kelamaan motret di Jawa Barat, saya Jawa Barat lebih ini tuh. Lebih paham Jawa Barat ya. Untuk Kalimantan sendiri terakhir saya mau datang saya pikir kalau di Jawa Barat nih ada kabut bawah. Saya datang ke sana, ternyata untuk dapat foto dengan perspektif yang itu justru di musim hujan. Musim hujan, tapi yang luar biasa di Kalimantan ini begitu hujan, matahari keluar. Oh gitu. Menarik di situ. Menarik Kalimantan Selatan itu. Hujan, habis nggak lama ya tetap ada mataharinya gitu. Jadi ya karena berat, kabut tuh betul bagus. Gitu. Kalau misalnya kita mau ke Kalimantan, bulan apa yang motret apa dulu? Kalau motret budaya ya paling di sekitar Februari. Ya. Budaya itu di Kalimantan Selatan banyak, di Februari itu banyak. Lebih agenda tuh saya lupa ya. Nanti saya lihat lagi di agenda pariwisatanya. Nanti di share nih agenda. Itu bulan Desember juga sudah ini saya ada kayak festival etnik Tabalong kayak gitu kan, atau festival Pasar Terapung ini berapa bulan yang lalu ada. Bulan Februarian mungkin ya. Februari Maret itu nggak salah ada. Tapi selalu ada annual gitu ya setiap tahun. Ada biasanya, dan itu ada agenda pariwisata kan tahunan itu dalam setahun itu biasanya ada rilis dari masing-masing kabupaten. Dan biasanya kalau budaya kebanyakan di antara itu Februari sampai Maret, itu pun Kalbar, Kalsel, Kalteng juga ya. Biasanya di sekitar itu. Gitu. Desember juga ini kalau sampai Desember ada di tiap tahun itu. Ya kali aja ya teman-teman mau mengagendakan gitu ya hunting sampai ke Kalimantan. Main lah hunting sampai Kalimantan. Tapi jangan kalau ke Kalimantan, apalagi Kalimantan Selatan, jangan cuma main, hubungi. Sungkem dulu dong sama senior gitu. Nah balik lagi ke gear tadi ya. Gear yang pasti kan ada lensa tadi kan. Lensa wide. Terus yang detail, misalkan detailnya tele. Ya, tele. Tripod. Nah, tripod jangan lupa ya, karena mungkin nggak kita mau motret detail atau landscape tanpa tripod. Kan pernah kejadian nih, saya ceritain tadi kan, Ranca Upas, saya mendadak pergi, padahal saya tahu ini bagus buat itu bulan Oktober. Oktober itu ada istilah apa dulu? Meteor Garden. Nah itu saya ngeliat tuh di situ tuh. Survei angkatan berapa itu ya? 2002 ya kayak. Tapi itu tahun 2000-an ya masih ada sempat bahasa meteor Garden. Itu bener-bener yang lain pada tidur, saya meringkuk cuman bawa satu baju PDH. Bawa apa ya? Nggak bawa jaket, nggak bawa apa ya? Pasti bawa sarung bag. Nggak bawa apa. Nggak bawa. Kirain pulang pergi.
Nginep. Saya nggak pakai tripod. Jadi memang bawa ransel, kan ransel itu saya jadikan apa bahasanya bean bag ya, buat sandaran, bantalan. Ya tetap aja nggak semaksimal kita pakai tripod. Iya betul. Walaupun nggak ada itu gitu kursi warung. wah panjang kursi warungnya. Bagus warung. fotonya, tapi waktu itu saya bilang seandainya pakai tripod ini saya bisa lebih eksplor ke sana kemari kan bisa. Oh iya ini. betul. Gitu. Tripod tuh. Terus Tadi udah lensa. selain tripod dulu kalau zaman film itu pakai kabel rilis. Oke. Kabel rilis. Nah, Kalau sekarang mungkin pakai remote bisa ya. Tapi tidak mungkin yang sekarang juga kamera-kamera di era digital sekarang tidak semuanya bisa pakai remote gitu. Iya. Apakah kabel rilis tetap masih bisa walaupun digunakan. kadang ada timer nih. Selama kamu timer aja. Pakai timer aja, Ya, nggak kalau masalah. nggak ada bolongannya gimana kita masukin kabel rilisnya kan? Kalau kabel rilis yang sekarang digital kan semuanya ada. Ya harus. Oh ada Ada. sekarang. Ada. Ada Kabel juga rilis kabel itu. rilis tuh. Nah, taman udah ke Cina. Kabel rilis saya biasanya bawa. Oke, bisa pakai timer, kabel rilis. Iya. Jangan lupa teman-teman karena untuk menghindari getaran ya. Getar. Ya, karena kan kebanyakan kita motor landscape ini untuk sebelum sunrise dusk and dawn itu kan kita minim cahaya. Minim cahaya. Oke, apalagi polarisasi? Ya. Bangsa filter Polarisasi. gitu. Kalau mungkin untuk sekarang ND? ini ya gradual polarisasi lah ya, atau gradual ND bisa. Oke, iya betul. Yang nggak ada di Kalau- Photoshop. Kalau pengen hitam putih langsung gitu dia modenya hitam putih, ada filter-filter yang khusus? Oh, seorang udah ada di Photoshop udah gampang aja. Ya kali aja ya. Sudah tenang. Zaman sudah Ih luar kayak biasa. zaman analog aja gitu. Ya karena berbicara sama orang Orang zaman analog. analog gitu. Iya. Kita nggak sadar ya kalau ini udah Zamannya udah sekarang. luar biasa perkembangannya. Jangan lupa mungkin apa? Payung. Payung. Payung, Payung. ya. Seriusan. Payung. Seriusan? Raincoat kali. Payung lah. Payung kan untuk kamera. Iya. Raincoat Oh, biasanya oke. untuk tubuh. Walaupun ada buat nutupin kamera, Iya. kita lebih aman pakai Lebih payung. Oh gitu. Menghindari ini juga Iya. payung tuh. Oh. Dan biasanya warna-warna pink. biasanya. Warna pink. Kami biasanya bawa payung kalau naik gunung. Dan biasanya warna-warna yang mereka teman-teman. emang cerah dan bisa menjadi pusat perhatian orang. Ya Kami Allah. biasanya kalau pergi naik bawa payung. Payung pink, nggak boleh lah teman-teman ditiru payung pink. Terus apalagi payung untuk menghindari Jas hujan itu udah jas jelas. hujan, Ya itu oke. standar buat inilah. Kresek, ya. perlu pakai kresek. Sabuk kresek. Terus kalau muntah gitu Iya, Nah, standar aja. biasanya ini momen-momen yang paling gitu ketika kita memotret landscape. Di momen-momen apa aja nih? Karena pasti itu menjadi standar ya. Gimana? Menjadi standar ketika kita memotret landscape. Pasti ada momen-momen yang ini ya. oh ini yang jadi pakemnya. Sunrise. sunrise, sunset gitu. Golden hour. Golden Nah, golden hour itu jam hour. berapa? Nah, Saya pribadi karena memang kalau naik gunung tuh muncak tujuannya kan lihat sunrise. Tapi lama-kelamaan kalau sunrise saja yang dipoto mataharinya aja saya juga bosen gitu kan. Jadi biasanya ya itu tadi balik ke perspektif area walaupun ada ininya ada sunrise-nya. Terus terakhir saya kan jarang muncak itu ya saya dibawa-bawa nyari-nyari yang terobosan-terobosan cahaya kayak gitu kan. Ray of light. Ya, Kalau anak-anak bilang mah sekarang katanya cahaya ilahi. cahaya. Terobosan cahaya. roll, ray of light. Iya. Itu yang paling saya Rays of light itu emang ini ya apa dramatik. dramatis Iya. banget. Kalau- Tapi kadang di situ Kabut-kabut. teknik benar-benar Iya. oke. ya, itu masalah mungkin Pambun lebih ini tuh Ya, pengukuran cahaya ya. Pengukuran cahaya di mana Itu sih Gus. Tahapan itu Udah gus itu. itu tuh udah fotonya tuh ya kalau misalnya udah kayak gitu teh hasil kontemplasi Wah, antara biasa. pengkarya dengan alam gitu.
Udah masuk fotokalisasi puisi. Iya, biasanya sih pengukuran paling lebih ke saya biasa apa ya, pakai average saja kayaknya. Ukur bagian paling terang, ukur bagian paling gelap, ukur mediumnya, dibagi rata berapa, ambil rata-rata udah. Itu yang tidak mungkin belum dipahami betul oleh teman-teman yang motret landscape. Karena pada ketika kita motret misalkan sunset atau sunrise, itu ada cahaya yang oper, ada yang gelapnya gitu. Dan ketika kebanyakan dari tugas-tugas ya yang saya amati gitu, kalau motret landscape ya mereka tidak memperhatikan bahwa ini terlalu over, ini terlalu under, jadi nggak bisa belum paham bagaimana membagi wilayah cahaya. Akhirnya jadi siluet gitu. Betul. Akhirnya jadi siluet. Yang penting kita pada saat memotret kan tahu apa yang mau kita foto, kira-kira akan seperti apa jadinya, ya kan. Jadi ya penguasaan teknis per hal-hal dasar seperti juga idealnya kita paham lah ya. Untuk pencahayaan itu kan standar dasar yang harus kita kuasai pada saat kita mau keluar itu. Pengukuran cahaya penting. Penting ya. Sangat penting. Teman-teman, penekanan nih. Pengukuran cahaya di luar ruangan jangan terlalu mengandalkan hanya dengan light meter. Apalagi yang ada di kamera kan, bisa tertipu dia dengan itu tadi cahaya. Ukur beberapa. Saya kebanyakan motret manual sih ya pengukuran ininya. Untuk exposure yang pakai itu manual pencahayaannya. Jadi kira-kira nanti wah ini kalau misalkan zaman film kan wah ini nanti kalau ini saya burning bagian ini. Bagian sini saya dodging, apa istilahnya? Kalau di Photoshop udah bisa mungkin itu lebih gampang lagi kan. Jadi ya kita tidak mengharamkan masalah bahasanya ya digital imaging itu enggak ini mau. Yang penting kita tahu batasan kita itu kita tau. Nanti akan seperti ini nih kayaknya nih. Siluetnya gak ke ini lagi tapi bisa lah diangkat di imagingnya di retouchingnya ya. Iya, yang penting kita tahu. Kita tahu bakal kita mau ngapain. Oke. Nah, berarti masalah penguatan di konsep. Ya. Ketika kita mau memotret teknis juga. Konsep itu kan harus ada penguasaan teknis. Betul. Ya. Mau pergi pun kita sudah mikirkan saya mau motret inilah gayanya. Ya tadi dengan observasi, dengan ya mungkin ada literasi, kita lihat buku-buku kan. Daerah ini nih apa sih ininya? Bulan bagusnya bulan apa, kadang kita tahunya bukan dari orang kan, kita tahunya dari buku, dari zaman sekarang internet udah luar biasa gitu kan, informasi udah ternyata juga bisa gitu ya. Udah gampang, bahkan sekarang mah hampir setiap orang kemana-mana bawa internet gitu. Kemana-mana bisa buka gampang lah kita bisa lihat. Bukan kita kayak zaman kita ya. Kita sudah bisa membayangkan kita mau motret apa gitu di sana itu. Iya benar. Terus kayaknya teman-teman kayaknya masih banyak juga sih yang tertarik memotret alam ya, meskipun sekarang hype-nya ke street photography. Tapi ternyata alam itu nggak terpatok kepada landscape yang gunung, pantai, tapi bisa ngambil detailnya. Mungkin ini di detailnya ya. Nah kalau misalnya memotret detail di outdoor, apa sih yang paling penting, Bang? Tetap cahayanya, jatuh bayangan benda gitu. Tetap penguasaan cahaya apapun sebenarnya foto ini kan cahaya, intinya cahaya pencahayaan, pengukuran cahaya di sini. Dan kita sekali lagi tetap harus tahu ini mau diapain sih foto ini. Karena kita melukis dengan cahaya. Iya. Foto kita mau ngapain gitu, pengen jadi apa fotonya. Ya walaupun di awal-awal kita udah wah ternyata bagus ya kita mau tinggal, tapi lama-lama kalau kita biasa kita catat atau kita observasi literasi kayak gitu kan insya Allah kerekam. Iya mungkin harus dibiasain sama teman-teman semua juga nih, kalau misalnya kita mungkin bukan sekedar iseng juga gitu, ini memantapkan kompetensi kita di bidang fotografi ya harus disertai dengan keinginan rajin gitu untuk menulis, membaca, mengamati ya. Riset. Di kamarnya kan riset terus episode pertama sampai terakhir. Kayaknya apa yang kita bahas itu nggak jauh keluar dari awal, harus riset. Apapun itu. Iya, semuanya gitu. Nah, saya mau tanya nih Bang Adi. Tadi juga nanya sih sebetulnya. Iya, kayak ujian. Enggak,
soalnya tadi ada kepikiran gitu cluenya. Bang Nadi tadi menyatakan bahwa pernah juga sih les gitu kan, les fotografi. Terus kemudian lanjutkan ke pendidikan formal S1 fotografi. Kan kalau kita tahu, apalagi sekarang ya, nggak perlulah pendidikan formal fotografi, dari les aja udah cukup bisa motret. Ya, sebenarnya saya berangkatnya kan otodidak, belajar sendiri. Les itu nyari teman, karena jarang ada yang motret landscape, itu jarang. Nyari teman, ternyata ya banyaknya motret model juga gitu. Akhirnya kuliah. Cuman ya waktu kuliah itu awalnya memang tadi saya berpikir buat motret jadi fotografer. Ternyata pada saat perkuliahan berjalan, wawasan bertambah, saya berpikir S1 fotografi itu nggak cuma untuk jadi fotografer. Kalau untuk jadi fotografer itu tadi ngapain sih lama-lama duduk di bangku sekolah gitu. Jadi fotografer itu ya udahlah. Saya juga waktu masih otodidak menghasilkan duit dari foto. Itulah kenapa saya kuliah foto. Tahun 96 itu saya udah dapat uang dari motret furniture. Klien saya orang Belanda. Udah ini. Tapi ya itu tadi, kuliah itu ya buat menambah wawasan, dan nggak cuman tujuannya untuk jadi fotografi. Banyak. Tadi ada pelajaran apa waktu kuliah? Kurasi, kuratorial. Oh, luar biasa kan? Nah, ini buktinya dia jadi dosen. Ada yang jadi dosen. Macam-macam, kurator ya kan. Harusnya kayak punya studio foto ya manajer foto, manajer studio ya kan. Banyak ininya. Nggak harus. Ternyata setelah belajar secara formal fotografi, kesempatannya lebih besar ya. Iya, lebih banyak ininya. Teman lebih banyak. Jaringan lebih banyak. Wawasan lebih banyak. Wawasan lebih banyak lagi. Terus mungkin membentuk karakter nggak sih? Harusnya iya. Pembenaran gitu kan. ngajak gue oke gitu, approval. Harusnya iya. Cuman buat yang zaman-zaman dulu mungkin masuk tuh kebanyakan ini ya. Rata-rata udah kebentuk. Ya. Karena rata-rata udah pada bawa karakter masing-masing gitu. Kebanyakan dulu. Saya belum tahu ya tipikal yang sekarang nih. Tipikal yang sekarang masih imut-imut seperti ini. Tapi amit. Tapi kalau dilihat terakhir kan saya ngajar Bapak angkatan 2008 ya. 2008 itu harusnya bawa karakternya bagus itu. Kan kalau waktu pas zaman saya kuliah dulu, teman-teman saya tuh udah pada tua-tua gitu. Kenapa mesti ngeliatnya? Kaduaan itunya. Kenapa jadi? Ke sana kan bisa. Kan kameranya bisa. Kamera. Kesini. Iya, jadi saya kan ngerasa bodoh sendiri kan, fresh graduate gitu. Yang lain udah pada, udah bisa motret, udah punya kamera, udah gitu. Orderan sana sini. Saya kan masih blah-bloh gitu. Nggak juga. Jadi yang paling sering diajak dan seneng buat nimbrung saya deh. Nimbrung sana sini gitu. Penting nggak sih kegiatan di luar kampus, maksudnya di luar perkuliahan. Bagi anak fotografi. Dulu fotografi kita itu ada yang namanya klub, mungkin disebutnya komunitas Satya Budi. Ya kan? Dari situ banyak teman-teman yang kemudian wawasannya mencari wawasan yang lebih ya. Iya. Mencari wawasan yang lebih. Ya harusnya begitu kan, jangan diam di kampus aja gitu, keluar, tambah wawasan, tambah teman. Karena apa ya? Sekarang ini luar biasa perkembangan ya. Nggak cuma mas teknologi, wawasan pola pikir orang juga macam-macam di sana itu bagus-bagus. Bahkan di pola pikir anak sekarang sama saya juga banyak yang nggak kepikiran gitu. Iya, sekarang itu malah kalau menurut saya malah lebih kreatif anak-anaknya. Anak-anak lebih kreatif sekarang ya? Iya. Kayaknya. Oke. Tuh, katanya kalian lebih kreatif dari angkatan yang dulu-dulu. Seharusnya ya. Harusnya karena fasilitas juga sekarang hampir setiap orang terus membawa gitu. Iya, orang sekarang gampang. Pengen ini buka, gimana cepet selesai. Nggak mesti ke perpustakaan ya? Iya, nyari di mana perpustakaan? Buku nggak harus beli. Dulu harga buku foto itu satu ininya aja 250.000. Kemana? Ke Cikapundung ya? Dulu.
Jadi hunting tuh ada 2 dulu, hunting foto buku. sama hunting buku. Iya. Benar-benar. Harga buku 400.000, kan kebayang 400.000 itu kosan setahun itu. Iya. Kosan setahun, tuh bilang, masa bulan wae leuwih. Iya dulu ya. Itu Kebayang. Wah, ini nih yang mungkin teman-teman juga tidak bisa merasakan kesulitan zaman dulu ya. Yeah. Tapi dari situ juga teman-teman harus bisa berpikir sekarang akses jauh lebih mudah, lebih murah, lebih gampang. Seharusnya kalau rekan-rekan yang sekarang bisa lebih gitu. Yuk kita bangkit yuk. Iya. Bisa Semangat, bisa. semangat. Lebih dipacu, lebih dipaksa. Oke. Nah, pengen tahu Renefus ke zaman dulu. Mata kuliah apa yang paling berkesan? Sampai sekarang tuh kayaknya kepake gitu. Mata kuliah yang paling berkesan ya, apa ya? Kayaknya mata kuliah itu rata-rata berkesan semua untuk mata kuliah fotografi. Apa itu bahasanya? Mata kuliah MKDU, apa itu? MKDU. MKDU itu apa? Umum tuh kan? Umum. Kan itu lebih Khusus khusus berarti, ya. khusus. Oh, berkesan. oke. Jadi saya sebelum masuk kuliah itu biasanya saya tandain. MKK. Iya, saya tandain. Kayak nirmala ini apa sih, tandain. Wah, ini kayaknya nirmala ini bagus buat latihan komposisi, tandain. Nanti saya belajar lebih ini di sini. Oh. Terus kayak tata cahaya dulu ya, bahasanya tata cahaya. Tata cahaya menarik nih karena saya nggak, ya terutama untuk outdoor itu kan lighting outdoor dan walaupun belajarnya ternyata lightingnya studio ya. Saya jarang ada kawan gitu dulu outdoor. Ya lebih ini banyak, soalnya menarik. Tapi sekarang udah ada kawannya. Sekarang saya yang nggak berteman sekarang. Jarang ada kawan, jarang bukan berarti nggak ada kawan Dulu ya. jarang ada kawan, sekarang ya sama. Sama jarang juga. Sama saya nggak jarang motret malah ya. MKK berarti ya. Seperti Nirmana kayak gitu, apa tata cahaya itu sangat. Iya, fotografi dasar itu kan luar biasa itu. Kalau dasarnya nggak bener gimana kita mau motret bisa benar? Ya, Mantap, benar. Betul. Kalau dasarnya sudah amburadul, kesananya amburadul, jelas itu. Gimana itu tadi cahaya itu kan belajarnya di dasar, pengukuran cahaya di dasar, ya kan? Betul. Pencahayaan di dasar semuanya. Nirmana juga di dasar. Dasar. Semuanya Tanpa sadar itu kan komposisi juga udah dari dasar. iya. Iya benar. Nah itu teman-teman. Jadi manfaatkan waktu dengan baik ya selama perkuliahan gitu. Sama kalian kuliah. Harus benar-benar itu kan. Hanya dulu saya kuliah rajin. Rajin Rajin. banget. Saya termasuk yang rajin ya kuliah. Iya. Karena dulu sebelumnya saya kuliah di Lentung. Udah Datangnya pas ujian aja. Up the record aja. Nyop dari kota aja. Rajin kuliah, rajin hunting, rajin nongkrong, rajin ngajak teman-teman. Tapi emang itu hunting. bagus. Nongkrongnya dalam hal yang positif ya tentunya. Iya betul. Diskusi. Kayaknya itu yang paling, kalau saya sih ngerasa itu yang paling apa ya, paling banyak mengenal lah ya. Iya. Dari diskusi itu justru kita malah ter-encourage Iya. untuk bisa. Karena apa yang kita dapatkan di kelas dan tidak dapatkan di kelas bisa kita dapatkan di Betul. diskusi. Dengan diskusi itu gampang banget ya. Jadi semakin terbuka kan. Iya, Iya, betul. Jadi banyak-banyaklah diskusi teman-teman. Kepada siapapun ya. Iya. Dosen, antar teman, kakak tingkat gitu. Atau komunitas di luar. Komunitas di luar. Sama-sama. Berarti mau nanti ini apa namanya, nggak berniat buka kelas kuliah umum di sini? Boleh umum gimana itu? Ya untuk berbagi kepada audiens yang lebih khusus gitu. Insya Allah nanti kalau ini coba kita lihat itu. Yang pasti sih ini katanya tiket. Jangan lupa. itu udah jelas ya. Maksudnya apa itu? asal aman aja tiketnya. Oh, Tenang gitu. penuh penerbangannya. Atau sebenarnya kita bisa tidak bermodalkan itu. Nggak usah lah mikirin tiket, kita yang ke sana. Nah, bisa juga itu. Penting lah sana. Kalau kita ke sana, kita minta kaprodi ya. Tapi kan manfaatnya jadi lebih, kita jadi lebih mengenal. Jadi bisa daerah hunting ini ya. Bisa Iya, hunting. hunting ya.
ilmunya dapat, kita karyanya juga dapat. Jalan-jalan dia. Iya. Nah, ini yang terakhir. Sekarang pekerjaannya adalah sebagai ASN ya? Ya, Alhamdulillah. Di bidang tetap motret di komunikasi pimpinan. Subbaknya tuh dokumentasi pimpinan. dokumentasi. Pimpinan. Berarti masih Lebih spesifik pimpinan berarti ya. Lebih ke pimpinan aja, Be. Ya. Dulu humas kan, udah nggak humas lagi itu. Lebih ke pimpinan. Ilmu fotografinya masih tetap Ya. gunakan sampai dengan sekarang. Buat teman-teman nih, ternyata di dalam ilmu fotografi itu bukan hanya memotret, dan kalian tidak diciptakan untuk sebagai seorang fotografer Saja. saja. Itu hanya salah satu saja di antara banyak sekali pilihan ya di ekosistem fotografi itu seperti apa. Pokoknya lebih luas sih. Apa yang kita bayangkan tuh ternyata sempit. Nah, gimana teman-teman obrolan kita ini tentang landscape dan apa namanya? Foto outdoor ya. Foto outdoor, lebih ke Foto outdoor outdoor, karena ya. ternyata di landscape itu detail-detail itu ya juga menarik untuk dieksplor. Nah, tadi tipsnya dari Bang Nadi Belum. Tip and triknya iya nih. ya belum ya. Belum. Oh iya ya udahlah tips and tricks. Nambah, Tips dulu lah. Ini kan saya so tahu ya. Nggak juga sih. Enggak, maksudnya itu tadi kan pengalaman Bang Nadi bahwa mencatat itu penting, mengobservasi, itu penting, membaca, literasi gitu kan. Jadi itu sebuah hal yang diperlukan pada saat pemotretan outdoor. Nah, sekarang Mungkin bukan tipsnya cuma dari di Bang outdoor Nadi. aja ya, hampir Ya, semua. harusnya semuanya Semua sama hal seharusnya ya. Seperti itu. Oke, sekarang tipsnya. Tips Untuk apa memotretan outdoor biar mendapatkan, kan tapi tadi bilang katanya semua cuaca tuh menarik. Iya. Gak apa-apa, silahkan. Ya, Tipsnya apa? kalau buat saya sih ya tetap pengenalan cahaya itu kan luar biasa kan, karena intinya kita motret itu kan mengandalkan highlight kan, shadow, Betul. cahaya, pengukuran Kenali cahaya cahayanya. dan pencahayaan itu kita kuasain. Ya tadi di dasar, kalau dasarnya benar, kesananya insya Allah benar. Oke. Itu aja. Dasarnya harus kuat teman-teman, teknisnya harus kuat. Jadi cahaya itu dihayati ya. Ya, cahaya itu kadang diperhatikan dengan cahaya, kita lihat. Kadang-kadang wah ini ya nggak usah harus motret lah, kita ngeliat telanjang mata juga harusnya udah bisa membayangkan wah ini cahayanya nih dari misal kalau saya rata-rata foto saya itu 70-80% itu backlight. Saya motretnya arah cahaya berhadapan dengan saya. Ya, rata-rata karena saya suka ada rim light, yang saya suka ada yang kayak gitulah. Nah itu kalau kita nggak nguasain cahaya, gimana kita bisa dapat foto yang bagus? Itu kan jadi siluet. Gitu Betul. kan. Kalau ini terus pengukuran cahayanya nggak benar ya salah juga, nggak bisa juga. Betul. Sudah pengukuran cahaya, pencahayaannya salah. Memadukan ini yang nggak mungkin sih lah, kalau pengukuran cahaya sudah ini harus mengikuti pengukuran cahaya itu. Iya. Ya, cuman kadang-kadang kan ada beberapa yang mungkin bahasanya di bracket atau kita wah udah nanti kalau kita underkan, nah misalkan ada kasus-kasus motret rumput ilalang kayak gitu kan, ada beberapa foto yang memang di underkan supaya dapat backgroundnya jadi gelap, gitu kan, rim lightnya keluar, ya, kayak gitu. Bracketing tadi secara teknis. Tahu nggak apa yang dinamakan bracketing? Coba nanti cari ya, nanti keluar di ujian. Aduh, balik ke dasar. Rim Maksudnya light kalau tadi. dibahas di sini juga ini mesti berapa? Nanti jam lagi gitu. 4 SKS kayaknya ya. 4 episode kayaknya. 4 episode. Nanti kita khusus lah undang Bang Nadi lagi untuk membahas tentang teknis. Waduh. Emang liburannya masih lama, saya sih sampai bulan Juli. Tuh. Tuh kan. Mari kita manfaatkan waktu dengan baik teman-teman. Pokoknya tetap di podcast kita karena kita akan membahas tema-tema seputar ekosistem fotografi di Indonesia. Hal-hal yang menarik seputar fotografi tetap di podcast kita Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Hatur nuhun Bang Nadi sudah bisa kesini.